Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda kepada kita semua, taraktum fikum amraini la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kita pedomani dua pusaka itu maka niscaya kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu, pada kesempatan subuh yang barakah ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Al-Jami' Al-Musnid As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, atau yang lebih kita kenal dengan Sahihul Bukhari, karangan Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan dalam Sahih Bukhari pada kitab yang kedua, Kitabul Iman, pada bab yang ke-30, babus salati minal iman, bab pengerjaan salat itu bahagian daripada iman. Maka oleh sebab itu di dalam fikih, syarat sah dan syarat wajib salat itu yang pertama harus dilakukan atau harus dikerjakan oleh orang yang beriman. Tidak diterima salat kita kalau dilakukan tanpa ada dasar iman. Wa qaulullahi ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyuti'a imanakum. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, firman Allah Subhanahu wa taala itu bermakna, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman kita. Padahal makna dari iman pada ayat tadi itu yakni salatukum indal baiti, yaitu salat terutama para sahabat dulu yang menghadap ke arah Ka'bah dan sudah tidak menghadap lagi ke Baitul Maqdis. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran
Ada kata-kata tertentu yang tidak dipahami kata itu seperti yang tertulis, tetapi wajib bagi kita memahami sebaliknya, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya pada ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kalau kita baca terjemahan Al-Qur'an, maknanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Padahal makna yang sesungguhnya dari kata iman pada ayat itu adalah salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maknanya sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan salat yang kalian kerjakan. Nah, ini perlu berhati-hati membaca Al-Qur'an. Kenapa memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemahan, tapi kita juga membutuhkan ilmu tafsir, karena tidak semua yang tertulis dalam Al-Quran bisa dipahami sebagaimana kata-kata itu tertulis. Kadang-kadang dia punya paham yang berbeda dari yang tertulis. Contoh yang lain Bapak Ibu, dulu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran juga berfirman, gimana itu dalam ayat itu, sampai di dalam surat Luqman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Dan orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan imannya mereka itu bizulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka lah yang akan selamat dari jeratan api neraka. Para sahabat pada saat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma minna la yuzlamu nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Semua kita pernah menzalimi diri kita sendiri. Jadi ternyata makna zalim pada ayat itu tidaklah seperti kata zalim yang selama ini kita pahami. Maksud Allah dengan kata zalim pada ayat tadi adalah syirkun. Maka oleh sebab itulah Allah, dalam hal ini Rasulullah, menjelaskan kepada para sahabat yang dimaksud dengan zulmun pada ayat yang pertama itu adalah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah perbuatan zalim yang sangat nyata, yang sangat besar. Maka tidak bisa kita kemudian dengan berbekal Al-Quran terjemahan kemudian kita maknai ya Al-Quran itu seperti apa adanya. Ya, kadang-kadang kita membutuhkan ilmu tafsir untuk bisa memahami Al-Quran. Begitu juga Bapak Ibu dengan judul bab di dalam Sahih Bukhari pada bab 30, babus salati minal iman, bab salat itu bahagian daripada iman, wa qaulullahi ta'ala, dan juga firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan salat kalian. Meskipun pada ayat itu Allah menggunakan kata iman, tapi makna daripada iman pada ayat tersebut adalah salat kita. Bagaimana pemahaman dari ayat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memaknai salat itu dengan iman? Hal ini terjelaskan kepada kita di dalam hadis nomor 40 pada bab 30 kitab yang kedua pada Sahih Bukhari, pada kitab Sahihul Bukhari. Haddatsana Amru bin Khalidin, kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Amru bin Khalid. Qala haddatsana Zuhair, telah bercerita kepada Amru bin Khalid gurunya yang bernama Zuhair. Qala haddatsana Abu Ishaq Ar-Rawahah, dan juga telah bercerita kepada Zuhair gurunya yang bernama Abu Ishaq, Anil Barra, dari sahabat Nabi Muhammad yang bernama Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadimal madinata nazala ala ajdadihi. Diceritakan kepada kita oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Ansor,
termasuk juga yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Jadi Barra bin Azib menceritakan kepada kita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadimal Madinata nazala ala ajdadihi au qala akhwalihi minal ansar. Jelas Barra bin Azib kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat awal sekali beliau masuk ke kota Madinah, nazala ala ajdadihi, beliau menjumpai kembali keluarga kakek-kakek beliau, au qala akhwalih, atau di dalam riwayat ini terdapat taraddud, keraguan para perawi apakah yang disebut oleh Rasulullah itu ajdad, kakek-kakeknya, atau akhwal, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu. Jadi Bapak Ibu, di dalam bahasa Arab, keluarga dari pihak bapak dengan keluarga dari pihak ibu itu dibedakan dalam bentuk kata. Keluarga dari pihak bapak disebut dengan ammun, jamaknya a'mam, perempuannya disebut dengan ammah. Sedangkan keluarga dari pihak ibu disebut dengan khalun, perempuannya disebut dengan khalah, jamaknya disebut dengan akhwal. Ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran, misalnya pada surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berkata, laisa 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhawatikum au buyuti a'mamikum. Dan tidak ada dosa bagi kita memakan makanan yang ada di rumah paman-paman kita dari keluarga bapak kita, a'mamikum, au buyuti ammatikum, atau dari bibi-bibi kita dari pihak bapak kita, au buyuti akhwalikum, atau paman-paman kita dari pihak keluarga ibu kita, au kholatikum, atau bibi perempuan kita dari pihak keluarga ibu kita. Nah, di sini Bapak Ibu, kata Barra bin Azib radhiyallahu anhu, setibanya pertama sekali Rasulullah hijrah dari kota Madinah, orang yang pertama sekali ditemui oleh Rasulullah kakek-kakeknya beliau dari kalangan Ansar, atau bibi-bibi beliau dari pihak ibu ya, dari kalangan Ansar. Ini tidak mengherankan bagi kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya garis keturunan dari Ansor. Jadi Muhammad anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anaknya Hashim. Hashim itu Bapak Ibu salah seorang istrinya orang Ansor, orang Madinah, dari suku Bani Najjar, bernama Salma binti Amrin. Salma binti Amrin inilah nanti melahirkan seorang bayi yang saat lahir bayi itu rambutnya sudah beruban semua, namanya Syaibah. Oleh Hashim diberi nama anak kecil ini dengan nama Syaibah karena waktu lahir rambutnya sudah beruban. Beruban itu dalam bahasa Arab namanya Syaibah. Tapi pada saat Hashim meninggal dunia, Hashim ini seorang pedagang, meninggal dunia di kota Gaza di Palestina. Maka pada saat dia meninggal dunia, keluarganya Hashim atau adiknya Hashim yang bernama Muthalib pergi ke kota Madinah, minta sama Salma binti Amrin untuk Syaibah ini diasuh oleh dirinya. Pertama tidak dikasih, tapi karena ngotot Muthalib, ya Muthalib ini adiknya Hashim. Ya, Hashim punya saudara kandung, salah seorang namanya adalah Muthalib. Terus diminta, akhirnya diserahkan juga, dibawa pulang ke kota Mekah. Pada saat orang Mekah melihat Muthalib membawa pulang anak kecil yang tidak dikenali sebelumnya, maka orang Mekah pada saat itu menduga anak kecil ini adalah hamba sahaya baru yang baru dibeli sama Muthalib. Sehingga anak kecil yang bernama Syaibah itu dipanggil oleh orang Quraisy
dengan nama Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakeknya Rasulullah itu nama aslinya beliau, nama pemberian bapak beliau Hashim, namanya adalah Syaibah. Beribukan seorang Ansor, seorang wanita Ansor, namanya Salma binti Amrin dari Bani Najjar. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah seorang kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari kalangan Ansor. Jadi Rasulullah bukan orang asing ya di tengah-tengah masyarakat Madinah pada saat itu. Sebab itulah pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, orang yang pertama sekali ditemui, diziarahi, disilaturahimkan oleh Rasulullah adalah kakek-kakeknya, keturunan Salma binti Amrin dari Bani Najjar. Nah, ini menerangkan kepada kita kalau Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu bukan tapak modal. Beliau punya keluarga di sana ya, karena ibunya Abdul Muthalib itu seorang wanita dari Ansor. Wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis sittata asyara syahran aw sab'ata asyara syahran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah ke kota Madinah, beliau salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya umat Islam yang paling awal. Bahkan dalam kisah Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi sampai ke Sidratul Muntaha, itu akhirnya perjalanan beliau di muka bumi itu melalui Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat bukan hanya bagi Rasulullah tapi juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itulah Rasulullah saat menerima perintah salat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis. Namun ini tidak menjadi masalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah. Nabi Muhammad bisa menghadap kedua kiblat sekaligus, menghadap ke Ka'bah dan juga menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa di dalam mazhab Syafi'i salat di Ka'bah itu yang paling baik menghadap di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi kan Ka'bah itu bentuknya segi empat ya, di masing-masing segi itu ada yang dinamai dengan rukun. Kita start tawaf itu dari Hajar Aswad, jalan beberapa langkah dari Hajar Aswad itu dapat sudut yang kedua, itu namanya rukun Syami, rukun yang menghadap ke negeri Syam. Kita putar sekali lagi dari Hijri Ismail, dapat sudut yang ketiga, namanya rukun Iraqi, karena sudutnya menghadap ke negeri Irak. Kemudian putar lagi dari sudut Iraqi itu turun, dapat rukun Yamani, karena rukun itu menghadap ke negeri Yaman. Baru dari rukun Yamani kita jalan lagi menghadap kembali dengan Hajar Aswad. Nah Bapak Ibu, kota Mekah itu berada di sisi selatan daripada Baitul Maqdis. Dia berada di selatan, Baitul Maqdis itu di utara. Rasulullah SAW kalau sholatnya menghadap dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, maka otomatis beliau menghadap dua kiblat sekaligus. Beliau bisa menghadap ke Ka'bah dan Rasulullah juga menghadap ke Baitul Maqdis. Karena sholat itu lebih kurang syariatnya turun kepada Rasulullah SAW 16 bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi tidak ada masalah. Rasulullah menghadap pada dua kiblat sekaligus saat beliau masih berada di kota Mekah. Muncul masalah kemudian saat Nabi Muhammad hijrah. Kota Madinah itu terletak di antara kota Baitul Maqdis dengan kota Mekah. Mekah di selatan, Baitul Maqdis di utara, tengah-tengahnya kota Madinah.
Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis, secara otomatis beliau membelakangi Ka'bah di belakang beliau. Nah, di sini kemudian muncul masalah. Kenapa setelah kemudian hijrah, diceritakan di dalam surat Al-Baqarah, sering Nabi Muhammad itu memohon, bermunajat kepada Allah agar kiblat itu dipalingkan kembali ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami sering melihat dirimu menengadahkan kepalamu ke arah langit, seolah-olah memelas kepada Allah agar kiblat itu dipalingkan kembali ke Masjidil Haram. Akhirnya doanya Nabi Muhammad itu dikabulkan oleh Allah. Setelah lebih kurang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat hanya menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan ya, jadi dalam riwayat beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal baiti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepingin betul kiblatnya beliau itu dipalingkan menuju ke arah Ka'bah Baitul Haram ya. Ini Nabi Muhammad, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan sekedar karena fanatiknya beliau sebagai orang Mekah. Jadi Nabi Muhammad bukan ingin memalingkan Ka'bah atau kiblat kita itu kepada Ka'bah, bukan karena semata-mata beliau seorang orang Mekah, lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah, bukan itu pertimbangan utama beliau. Tapi memang di dalam sejarah kenabian, rumah yang paling tua yang pernah dibuat oleh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Sehingga di dalam Al-Qur'an kita menemukan ayat pada surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sungguh rumah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia untuk menyembah Allah itu adalah lalladzi bi Bakkata mubarakan, yang ada di kota Mekah, bukan di Baitul Maqdis, tetapi yang ada di kota Mekah. Nah, maka kemudian orang Yahudi, Bapak Ibu, pada saat terjadi perubahan kiblat, mereka adalah orang yang paling ingkar kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala itu. Orang yang paling ingkar, ya Muhammad, bagaimana mungkin kamu punya kiblat yang tidak sama dengan nabi-nabi sebelummu, padahal engkau mengatakan dakwahnya Nabi Muhammad ini hanyalah penerus dari dakwah sebelum Nabi Muhammad. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Tanda bahwasanya Ka'bah itu sebagai kiblat yang tertua adalah adanya prasasti, adanya makam Ibrahim. Baitul Maqdis itu, Bapak Ibu, jadi kiblat bagi umat manusia di masanya Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud alaihissalam itu jauh sekali sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Daud itu keturunannya Musa alaihissalam. Ratusan tahun setelah Nabiullah Musa baru lahir Daud. Musa alaihissalam itu sendiri berjarak 400 tahun dari Yusuf, keturunannya Nabiullah Yusuf. Yusuf itu baru anak Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak baru anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari yang generik, yang paling otentik, kiblat yang harus dijadikan oleh umat manusia sebagai tempat dia sholat, itu bukannya Baitul Maqdis, tapi lebih kepada Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat itu, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, sebagai tanda bahwasanya Ka'bah ini adalah kiblat tertua umat manusia. Apa tandanya? Ada maqam Ibrahim. Sedangkan di Baitul Maqdis tidak ada maqam Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, kuburannya itu bukan di Baitul Maqdis, di Hebron, 65 km dari Masjidil Aqsa, 65 km dari kota Yerusalem sebelah utara,
itu ada kota lagi namanya Hebron. Di Hebron itu ada masjid. Masjid itu dibelah 3. Separuhnya dipakai oleh orang Yahudi, separuhnya dipakai oleh orang Kristen, separuhnya dipakai oleh orang Islam. Di bawah daripada masjid Hebron itu ada gua. Di dalam gua itulah Nabiullah Ibrahim dengan keluarganya, Ishak, istrinya Sarah, cucunya Yakub, istrinya Yakub Rahel, Sayyidah Rahel, ibunya Yusuf, dan juga Nabiullah Yusuf alaihissalam dikebumikan di tempat itu, di kota Hebron. 2018-2019 saya alhamdulillah sudah berkunjung situ, walaupun tahun ini ditolak, visa kita ditolak. Ya, tahun ini laki-laki yang berusia 45 tahun ke bawah tidak boleh masuk lagi ke Yerusalem, Bapak Ibu. Ditolak visanya. Tapi Bapak Ibu yang sudah tua boleh masuk. Karena dianggap tidak berpotensi buat kacau ya, tapi kalau masih muda punya potensi buat kacau menurut mereka ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah ya, maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar kiblatnya dipalingkan ya, tidak ke Baitul Maqdis tapi menghadap ke Ka'bah. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal asri, dan salat yang pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menghadap ke Ka'bah itu adalah salat asar. Dalam riwayat Bukhari salat asar, tapi sebagian kitab hadis yang lain menyebut salat zuhur, di mana pada rakaat awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi pada akhir daripada salat itu ada yang menyebut dalam kitab Fathul Bari disebut 2 rakaat pertama itu masih menuju ke Baitul Maqdis. 2 rakaat yang terakhir sudah menuju ke Ka'bah. Karena turunnya ayat tadi Bapak Ibu, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Qad nara taqalluba wajhika fi sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu ayat yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Masjidil Haram. Dan turunnya ayat itu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat asar. 2 rakaat pertamanya masih menghadap ke Baitul Maqdis, baru 2 rakaat terakhir beliau menghadap ke Ka'bah. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan tentu salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang di belakangnya. Nabi Muhammad pada saat itu melaksanakan salat berjamaah. Jadi saat Nabi Muhammad berpaling 180 derajat, karena utara selatan itu kan muternya 180 derajat. Jadi Rasulullah dari sebelumnya membelakangi makmum, kemudian beliau menghadap ke makmum. Dan para sahabat Bapak Ibu, hebatnya para sahabat pada saat itu langsung paham dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Mereka itu langsung berputar kembali berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering bilang, syukur kita nggak hidup di zaman Rasulullah. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kita Rasul ini apa ini? Protes dulu Pak, tanya dulu. Ini apa ini? Ini nggak betul Rasulullah ini. Ya, maka banyak orang Islam kan sekarang, Ustaz saya pingin hidup di zaman Rasulullah. Belum tentu kita jadi orang beriman kalau di zaman Rasulullah. Boleh jadi kita menjadi penentang Rasulullah. Ya, maka para sahabat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nerimanya lebih banyak. Pada saat diperintah, nerima mereka lebih banyak daripada protes. Dan itu tentu berbeda dengan semangat kita pada hari ini, lebih banyak protesnya daripada nerima ya. Maka dalam Al-Qur'an itu kenapa ada bunyi ayat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, itu lebih kepada para sahabat Rasulullah dalam menjalankan perintah Allah daripada kita. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famarra ala ahli masjidin wa hum raki'un. Nah, suatu hari setelah peristiwa itu selesai, jadi tidak semua sahabat Bapak Ibu sudah tahu kalau kiblat
sudah dipalingkan ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Tidak semua tahu, hanya segelintir orang. Apalagi pada saat itu tidak ada media sosial. Jadi lambat informasi itu sampai kepada orang lain. Kecuali sahabat yang selalu menyertai Rasulullah, termasuk yang sholat di tempat yang kita sebut sekarang dengan Masjid Qiblatain. Ya, karena di Masjid Qiblatain itulah pertama sekali Allah Subhanahu wa taala memalingkan kiblat. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang pernah sholat di belakang Rasulullah, yang sudah mengetahui kalau kiblat itu sudah dipalingkan ke Masjidil Haram. Famarra ala masjidin wahum raki'un. Beliau lewat kepada satu masjid wahum raki'un. Mereka sedang dalam keadaan ruku, dan menghadapnya mereka itu masih ke Baitul Maqdis, belum berpaling ke Ka'bah. Maka orang ini kemudian berkata, asyhadu billahi laqad shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku bersaksi atas nama Allah, aku telah sholat bersama dengan Rasulullah menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Mekah. Fadaru kamahum qibalal baiti. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang sedang sholat pun dalam keadaan ruku berpaling menuju kepada Ka'bah, ya, berpaling menuju kepada Mekah. Jadi kiblatnya, nah ini juga harus hati-hati. Kiblatnya orang yang sholat di Masjidil Haram adalah Ka'bah. Kiblatnya penduduk Mekah adalah Masjidil Haram. Dan kiblatnya kita Bapak Ibu, ya, kita yang di luar kota Mekah, kiblatnya adalah kota Mekah itu sendiri, bukan Ka'bah, bukan Ainul Ka'bah. Kita tidak dibebankan dalam syariat untuk menghadap Ka'bah, itu tidak. Yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menghadap ke arah di mana kota Mekah itu terletak. Jadi Bapak Ibu, kita pengajian, Bapak Ibu diminta menghadap ke saya. Pengajian itu menghadap, antara ustadz dengan jamaahnya menghadap. Tidak mesti Bapak Ibu menghadap itu harus keker saya, duduknya harus menyamping pas seperti ini, tidak mesti. Asal sudah menghadap ke arah di mana arah itu terletak kota Mekah, sudah sah ibadah kita. Nah, itu yang dimaksud dengan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Menghadaplah kamu ke arah di mana terletak Masjidil Haram. Kebetulan kalau kita di Sumatera, Indonesia, Masjidil Haram itu terletak di sebelah barat kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam kitab fikih manapun, asal kita sudah menghadap ke barat, sahlah sholat kita. Meskipun nggak kita keker, Ka'bah itu pas betul, ya. Nggak ada dituntut dalam syariat kita keker Ka'bah Bapak Ibu. Kita hanya dituntut syatral Masjidil Haram. Jadi tidak usah membebani diri untuk mengeker Ka'bah. Karena sekarang udah marak orang yang ingin keker Ka'bah. Dan itu tidak tahu saya Bapak Ibu, kejadian fenomenanya marak di Aceh. Di luar Aceh nggak ada masjid yang mereng-mereng, nggak ada Pak. Ya, termasuk masjid kita ini jadi mereng. Ya coba Bapak Ibu lihat di Jawa itu menghadap ke barat sudah oke. Tidak mesti dimereng-merengkan, karena memang seperti itu di dalam kitab fikih. Ya, tidak ada tuntutan bagi kita untuk mengeker daripada Ka'bah, asal sudah menghadap ke arah di mana Baitul Haram atau Masjidil Haram, sahlah sholat kita. Maka Bapak Ibu, di dalam riwayat hadis ini, asyhadu billahi laqad shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku bersaksi kepada Allah, aku telah sholat bersama dengan Rasulullah menghadap Qibala Makkah, menghadap ke arah kota Mekah, bukan menghadap Ka'bah, menghadap kota Mekah. Fadaru kamahum qibalal baiti. Maka mereka pun pada saat itu memutar menghadap ke arah Baitullahul Haram. Wa kanat al-yahudu qad a'jabahum. Nah, orang Yahudi pada saat itu takjub. Ini apa-apaan lagi ini, Nabi Muhammad kenapa dia malingkan kiblat? Akhirnya mereka memprovokasi, idkana yusalli qibala Baitil Maqdis.
Dulu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis wa ahlul kitab, sebagaimana ahlul kitab melakukan. Falamma walla wajhahu qibalal baiti angkaru dzalik. Saat Allah Subhanahu wa taala memalingkan kiblat kita kepada Ka'bah, orang-orang Yahudi ya mengingkari hal tersebut. Nah, dalam rangka Bapak Ibu menjamin sholatnya para sahabat pada saat itu diterima oleh Allah, baik sholatnya menghadap Baitul Maqdis karena belum tahu sudah turun perintah menghadap ke Ka'bah, atau orang yang sudah menghadap ke Ka'bah masih ragu-ragu apakah sholatnya diterima oleh Allah karena kiblat dulu itu ke Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya tadi, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan sholat yang kalian kerjakan. Nah, itulah sebab akhirnya Bapak Ibu menghadap kiblat itu, nah ini dalam fikihnya ya, menghadap kiblat itu tidak menjadi syarat mutlak sebagai sahnya sholat. Menghadap kiblat tidak menjadi syarat mutlak bagi sahnya sebuah sholat. Menghadap kiblat menjadi syarat mutlak dari sholat dalam keadaan yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Bapak Ibu dalam perjalanan jauh naik pesawat di atas langit, itu menghadap kiblatnya bagaimana caranya? Tapi kita tetap wajib menunaikan ibadah sholat. Nah, oleh sebab itulah menghadap kiblat itu menjadi syarat mutlak bagi sahnya sholat bagi orang yang bisa dan mampu untuk menghadap kiblat. Tapi bagi orang yang tidak mampu menghadap kiblat, maka ada ayat yang lain menjadi solusi. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Timur dan barat itu milik Allah. Dimanapun kalian berada, kerjakan ibadah sholat. Nah, jadi jangan nanti Bapak Ibu melakukan perjalanan jauh dalam pesawat, nah ini nggak sah sholat, nggak tahu kita kiblatnya di mana, maka nggak usah sholat. Nah, itu salah. Ya, sholat itu atau kiblat itu menjadi syarat sahnya sholat bagi kita yang memungkinkan menghadap kiblat. Bagi kita yang tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka berlaku ayat yang lain, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya udah di pesawat Bapak Ibu, pesawatnya kita pulang dari umrah dari kota Jeddah menuju Indonesia, berarti kiblat kan membelakangi kita. Kita juga nggak mungkin kan putar kursi di pesawat itu, ya udah menghadap aja ke Indonesia. Ya kapan lagi Indonesia ini jadi kiblat sholat kalau nggak dalam pesawat, ya kan? Udah menghadap saja. Nah terus sah nggak? Sah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Nah tapi di dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu disunnahkan pada saat kita tiba nanti di kampung halaman, saat kita bisa menghadap kiblat balik, mengulang sholat yang tadi kita kerjakan di atas pesawat ya, untuk kesempurnaan. I'adah untuk apa? Pengulangan sholat untuk penyempurnaan. Kalau tadi kita sudah sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, kalau pesawatnya jatuh insya Allah nggak ada lagi kewajiban kita dengan Allah, sudah gugur kewajiban. Tapi demi kesempurnaan sholat, maka tadi sholat duhur yang kita kerjakan di atas pesawat sunnah kita ulang. Usalli fardha duhri arba rakaatain mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala. Saya kerjakan sholat duhur ini sebagai pengulangan terhadap sholat duhur yang tadi sudah dikerjakan dalam pesawat demi kesempurnaan sholat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan terlebih dahulu pengajian kita pada subuh yang mulia ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh ini ada manfaatnya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.